Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah doa dimanapun berada malam hari ini, mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersekutu pada Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, apapun situasi yang kita alami saat ini. Mari sama-sama dengan segenap hati kita datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Jikalau masih diberikan kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau di Mezbah doa malam hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau melihat setiap hati kami, setiap umat-Mu yang rindu, yang haus akan Engkau, boleh dipuaskan. Bahkan setiap umat-Mu yang merindukan pertolongan dari Tuhan akan menerimanya malam hari ini. Sebab Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami, bahkan mengangkat setiap kami Tuhan. Kau sanggup memberikan setiap terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Makasih, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Yes, yes. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu, penyembahan-Mu buat Tuhan malam ini. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu, oh Yesus. Kami datang, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Mari lebih lagi, pertolonganku datang dari-Mu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak
goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain selain Engkau yang mengerti isi hati kami. Karenanya malam hari ini kami datang Tuhan. Yes, kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh merasakan kasih-Mu mengalir. Terima kasih ya Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Mari dengan segenap hati muda. Yes, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Engkau gunung batu. Yes. Kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolongan. Kau yang rindu pertolongan Tuhan, mari angkat tanganmu. Yes, yes, datang darimu, sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kau. Yes. Ya, mari taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Ya, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota bentengku, pengharapanku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah. Yes, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku, datang darimu, pengharapanku, hanya padamu, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batu.
benteng keselamatanku. Sebab Engkaulah kekuatan kami itu. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Malam hari ini kami angkat tangan, kami datang menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Yes, yes, yes. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ya, ya. Yes. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, sumber kehidupan, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupan, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku Tuhan, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku, kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatanku, Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Oh, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami. Yesus, Yesus. Kami percaya Kau yang pegang kendali, Kau yang sanggup melakukan mujizat sampai saat ini. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan, Kaulah, yes. Mari sembah Dia. Makasih, Kaulah sumber kehidupan. Datang, angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Mari lebih lagi. Yes. Kaulah kekuatanku, sumber kehidupanku. Angkat tangan, angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Sekali lagi, Kaulah kekuatanku, yes. Kaulah kekuatanku, sumber. Makasih Tuhan, Yesus, Yesus.
ku angkat tangan menyembah Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami syukuri waktu ini Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan beri untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar setiap kami datang dengan hati yang terbuka, dengan bejana yang kosong yang mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, bulan-bulan ini Bapak Gembala sedang berbicara tentang iman di gereja ini. Dan tema tentang iman adalah tema yang penting sekali. Kenapa? Karena kita berkata, ketika Yesus datang kembali ke dunia ini, Yesus bertanya, saat aku datang adakah iman aku dapati? Tuhan gak cari sesuatu yang lain ketika dia datang, tapi Tuhan cari iman. Tapi iman yang seperti apa yang Tuhan cari dari hidup kita? Bukan iman sembarangan, bukan iman yang kosong. Iman yang bagaimana? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya sangat diberkati dengan ayat ini saudara. Tadi pagi subuh saya bangun, saya berdoa Tuhan. Firman Tuhan apa yang mau saya sampaikan? Saya membaca Alkitab dan saya dapat saudara ayat ini. Yang pertama memberkati saya secara pribadi. Ya karena saya kayaknya belum pernah khotbah tentang ya tokoh yang satu ini di Alkitab. Dan ketika tadi pagi saya pelajari, wow saya sangat diberkati dan banyak hal yang Tuhan singkapkan. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, mari kita buka bersama. Markus pasal yang ke-10. Kita baca bersama mulai dari ayat yang ke-46. Ya kita baca Markus 10 ayat 46, saudara ayat yang ke-47 saya 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ayat 49, ya 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Ayat 49. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu, dikisahkan ada seorang yang bernama Bartimeus. Ketika Yesus keluar dari kota Yeriko, ketika mereka sampai di ujung di luar kota Yeriko, di pinggir jalan ada seorang pengemis buta. Pengemis buta, sudah buta, pengemis lagi. Ya, nasibnya kasihan banget ya. Ada sih banyak pengemis tapi enggak buta. Ya, benar ya? Ada juga banyak orang buta tapi bukan pengemis. Kalau ini komplit, sudah buta juga pengemis.
Rasanya nasibnya gelap, masa depannya gelap. Tapi namanya Bartimeus. Bartimeus itu artinya saudara, nama Bartimeus diambil dari dua bahasa. Bahasa Aram dan bahasa Yunani. Bar itu bahasa Aram artinya putra. Dan Timeus itu bahasa Yunani yang artinya terhormat. Jadi Bartimeus arti kata namanya adalah putra terhormat. Tapi ternyata jadinya pengemis buta. Tapi puji Tuhan, orang tua Bartimeus memberi dia nama yang luar biasa. Makanya kalau jadi orang tua itu kasih nama anak tuh dengan iman, amin. Ya, jangan sesuai keadaan. Karena pernah ada jemaat datang sama saya, Bu Dewi doakan saya, Bu saya cari kerja, tidak ada yang mau terima. Kenapa? Karena nama saya prihatin. Itu kebangetan sih orang tuanya ya. Saya bilang kenapa kamu dikasih nama prihatin? Karena kata mama saya dulu waktu lahirin saya susah, miskin. Jadi saya dikasih nama prihatin. Tolong saudara ya. Walaupun keadaan kita nggak baik, kasihlah nama anak kita tuh yang baik. Karena nama itu adalah doa. Ya, suami saya namanya Daniel Adi Purnomo. Ya, Daniel Adi Purnomo yang artinya Daniel itu anak terang, putra terang. Makanya saya pilih dia jadi suami saya. Ya, kalau Daniel anak gelap, saya enggak mau. Ngapain saya nikah sama anak gelap? Ya, nama itu arti. Yabes di dalam Alkitab artinya kesakitan, penyakitan, itu arti kata Yabes. Ya, tapi kasihan sudah banyak ibu-ibu yang terlanjur kasih nama anaknya Yabes. Waktu saya khotbah tentang Yabes, ada ibu yang WA saya, Bu bagaimana dong, saya sudah terlanjur kasih nama anak saya Yabes. Ternyata Yabes itu artinya kesakitan ya, penyakitan. Iya, gak apa-apa. Kalau ibu sudah terlanjur kasih nama Yabes, suruh Yabes banyak berdoa. Yabes. Yabes harus doa Yabes terus. Kenapa ada lagu doa Yabes? Itu kan ayat dari kitab dari Yabes ya. Yabes itu berdoa tiap hari karena arti namanya kesakitan. Makanya Yabes berdoa, kiranya apa? Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Supaya apa? Sehingga tidak. Kenapa Yabes berdoa begitu? Tuhan berkati aku supaya kesakitan jangan menimpa aku. Karena arti namanya itu Yabes adalah kesakitan. Ya, jangan main-main pakai nama aja di Alkitab, itu juga ada yang aneh-aneh. Ya, Sylvia itu kalau nggak salah sapi liar. Ya, ada nama Alkitab. Debbie itu artinya lebah. Lumayan lah ya, saya kalau menyengat tajam. Debbie ya, tapi lebah itu juga kan menghasilkan madu, masih ada, ya madu itu kan murni seperti firman Tuhan toh. Masih agak-agak lumayan dapat nama saya ini. Ya, jadi tolong pikir-pikir namamu itu kalau punya anak, jangan kasih nama yang aneh-aneh ya. Nah, Bartimeus ini dikasih nama sama orang tuanya lumayan. Putra kehormatan, putra terhormat. Walaupun lahir buta, jadi pengemis miskin. Ketika waktu itu Yesus dan rombongannya lewat, diikuti orang banyak yang berbondong-bondong. Pada zaman itu kalau Alkitab bilang Yesus itu diikuti berbondong-bondong, itu ribuan saudara. Buktinya orang banyak berikut Yesus berbondong-bondong, makanya Yesus kasih makan berapa ribu orang? Ya, 5.000 belum termasuk anak-anak dan perempuan. Itu dikatakan berbondong-bondong. Kenapa Yesus saat itu viral? Dia itu bikin mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Jadi orang
kagum sama sosok Yesus karena dialah ada Allah, anak Allah yang diurapi. Jadi semua orang ikut Yesus kemana ikut. Nah bayangkan ketika Yesus keluar dari Yeriko, Bartimeus duduk di pinggir jalan lagi mengemis. Lalu dia dengar, Alkitab bilang ini, lalu dia mendengar orang-orang berkata itu adalah Yesus orang Nazaret. Dia cuma dengar orang-orang itu, ayo, siapa itu Yesus itu loh yang dari Nazaret itu loh. Dia dengar. Bartimeus belum pernah ketemu Tuhan Yesus, dia belum pernah melihat Yesus. Tapi dia sudah mendengar. Tapi yang aneh ketika Bartimeus tahu itu Tuhan Yesus, Alkitab berkata di sana apa? Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia berseru kepada Yesus, dia panggil Yesus apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sebutan Yesus anak Daud itu sebutan yang tidak biasa dan tidak normal. Orang panggil Yesus panggil aja Yesus atau Tuhan atau Guru. Tapi Bartimeus menyebut Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa saudara? Apa yang spesial dengan Yesus anak Daud? Yesus anak Daud ini bicara tentang gelar mesianik. Dikatakan bahwa nubuatan nabi-nabi zaman dulu berkata bahwa akan datang seorang Mesias yang berasal dari keturunan Raja Daud. Tetapi saudara, untuk dia bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Daud, itu dia bukan orang sembarangan. Dia tahu, dia mempelajari, dia mendengar kisah tentang kedatangan Mesias. Bartimeus ini luar biasa loh. Yang kedua, kalau dia menyatakan Yesus itu anak Daud, itu sebuah pernyataan yang tidak main-main dan sangat beresiko untuk Bartimeus saat itu. Dia ada di tengah kumpulan orang Yahudi dan orang Farisi. Mereka adalah orang-orang yang menentang bahwa Yesus itu Mesias. Dan barang siapa mengakui bahwa Yesus Mesias, itu berarti bermusuhan dengan mereka. Bisa dikeroyok, dirajam pakai batu karena dianggap menghujat Tuhan. Daud adalah sosok yang sangat dikagumi di Israel. Mereka mengakui Daud adalah raja yang diurapi Tuhan atas Israel. Tetapi mereka tidak terima kalau Yesus disebut keturunan Daud yang datang sebagai Mesias yang dinubuatkan oleh nabi zaman dulu. Maka itu saudara, kita harus mengerti ini kenapa Bartimeus menyebut Yesus anak Daud. Kenapa Yesus disalibkan oleh orang Yahudi? Karena Yesus dianggap menghujat Allah dengan berkata dia adalah Mesias yang akan datang itu. Mereka gak terima. Sampai hari ini orang Israel tidak menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Karena itu sampai hari ini orang Israel masih menangis di tembok ratapan. Untuk apa mereka menangis? Mereka minta Mesias itu datang. Nah saya kemarin saudara waktu di Eropa, ada salah satu tour guide di sana, dia bilang gini, dia bukan orang Kristen. Dia bilang sama saya gini, Bu, saya tuh tahu ibu ini pembicara, ibu pengkhotbah yang cukup terkenal di Indonesia. Umat ibu banyak, saya lihat di YouTube. Terus saya ini dari kemarin bergumul mau ngomong sesuatu sama ibu. Semalam-malaman saya berdoa. Ada yang mau saya sampaikan. Saya sampai deg-degan. Waduh, kamu tuh mau sampaikan apa ya sampai bergumul-bergumul gitu tuh. Saya tuh penasaran. Jadi gini Bu, Ibu jangan tersinggung ya. Saya mau tanya dulu, Ibu ini bela Palestina atau Israel? Saya bilang kebetulan saya Persija. Aneh pertanyaannya. Maksudmu tuh apa? Enggak, Ibu bela mana dulu? Saya nggak mau jawab. Kamu ngomong dulu maksudmu apa? Jadi gini Bu, tolonglah kasih tahu sama orang Kristen di khotbah Ibu, jangan bela Israel. Israel tuh jahat. Saya ini Bu kata dia termasuk orang yang memboikot McD. Saya nggak mau makan di McD. Saya bilang, iya kau mabuk agama. Cuma orang mabuk agama yang memboikot itu.
Saya tanya sama dia, kamu pernah nggak pergi ke Israel? Jangan pernah kamu mengkaitkan Israel dengan Kristen. Karena di Israel sendiri Kristen itu sangat kecil, cuma 3-5% orang Kristen. Yang banyak itu Muslim justru di Israel. Yahudi dulu, ya baru Muslim saya bilang. Orang Palestina tinggal di Israel banyak, makanya kamu perlu sekali-sekali ikut saya ke Israel. Saya setahun 2 kali balik ke Israel. Supaya kamu tahu, ya Israel itu bukan Kristen. Kita kalau di Israel takut pakai kalung salib, dilihat kau bisa diludahi sama mereka. Mereka benci orang Kristen. Lah kalau kau mengkonotasikan Israel dengan Kristen, ya kau salah, mabok agama kau. Lah terus sekarang ibu bela siapa? Saya nggak bela siapa-siapa, Persija aja saya bela. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mengasihi orang Palestina, Tuhan mengasihi orang Israel, Tuhan ingin orang selamat. Jadi saya ini juga mengasihi semua bangsa. Oh begitu, iya. Kadang-kadang orang itu salah pemahaman. Kenapa Yesus itu disalibkan? Saya bilang, kamu tahu gak kenapa Yesus disalib sama orang Yahudi? Karena mereka tidak mau mengakui Yesus itu Mesias. Cuma orang Kristen yang ngakui itu. Jadi salah kalau kamu mengkonotasikan Israel, Kristen, Palestina itu Muslim. Gak usahlah ikut-ikutan sama perang mereka, wong itu urusannya politik. Bener gak? Jangan mabok agama. Lalu dia bilang, oh begitu ya Bu, iya. Nah bagi Bartimeus, kenapa saya ceritakan ini saudara? Bagi Bartimeus mengakui Yesus itu keturunan Daud, itu resikonya berat. Dia bisa dimusuhi bahkan dirajam ini oleh orang-orang Yahudi yang di sekelilingnya dia. Karena mereka gak terima. Tapi Bartimeus dengan lantang dia menyatakan itu. Lalu Alkitab berkata, ayat 48 baca bersama. Banyak apa? Orang menegur dia supaya diam. Mereka marah. Lo bisa gak sih diam? Lo gak usah ngomong-ngomong dia keturunan Daud ya. Kita tuh gak terima tahu. Diam kau, diam. Tapi apakah Bartimeus diam? Alkitab berkata namun apa? Semakin keras. Dia gak takut untuk memproklamirkan imannya. Memang saudara untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu perlu keberanian. Karena gak semua orang berani. Banyak orang sembunyi-sembunyi agamanya. Karena di kantor ini cuma saya sendiri Bu yang Kristen. Makanya saya diam-diam baik biar gak ketahuan lah. Ya, ceritakan saudara tentang imanmu. Biar semua orang tahu engkau percaya kepada Tuhan Sang Mesias, Yesus Kristus Juru Selamat. Kalau engkau mau imanmu diperhitungkan Tuhan, jadilah orang Kristen yang berani menyatakan iman. Waktu saya terima Tuhan Yesus, 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Kenapa? Saya takut mau dibunuh sama keluarga saya. Saya takut dibunuh sama papi saya. Tapi saya temukan satu ayat yang berkata begini, dengan hati engkau percaya, dengan mulut engkau mengaku, barulah engkau dibenarkan dan diselamatkan. Tapi kalau kau tidak mengaku dengan mulut, engkau nggak dibenarkan, nggak diselamatkan. Saya bergumul doa puasa 3 bulan. Tuhan, aku mau melakukan ayat ini, aku tidak mau, tidak dibenarkan karena aku takut mengakui engkau. Beri saya keberanian 3 bulan saya doa puasa. Baru saya dapat keberanian, saya menghadap papi saya bilang papi saya mau pengakuan. Mau ngomong apa? Saya sekarang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup saya. Dan memang benar ancaman pertama, saya bunuh kamu ya. Lebih baik saya masuk penjara papi daripada kamu bikin malu keluarga. Itu resiko tuh. Bartimeus tahu resiko itu. Tapi dia tidak malu, dia ceritakan saudara sekali engkau berkata Yesus adalah Tuhan. Selamanya engkau harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jangan tukarkan dengan apapun yang lain. Jangan takut proklamirkan imanmu. Ceritakan ke sahabat temanmu yang tidak percaya. Saya dengar di TV ada satu orang artis cowok ganteng. Dia bilang sama satu cewek artis. Cowok ini Kristen saudara. Dia bilang, kalau aku pindah agama, ikut agamamu, kamu mau gak nikah sama saya? Ya yang komen ribuan, saya masuk di komen itu. Saya bilang jangan mau nikah sama laki-laki begitu. Tuhannya aja dia tinggalin, apalagi cuma lu nanti. Ya, Tuhan aja yang keyakinan dia bisa tinggalin loh, apalagi cuma lu. Ya, jangan mau itu cowok pelin-pelan begitu.
Saudara, jangan malu untuk menceritakan Yesus, pengakuan, deklarkan bahwa dia adalah Mesias. Ketika orang banyak itu menegur, memarahi dia, diam loh, gak usah banyak bicara. Dia semakin keras berseru, anak Daud. Dia gak panggil Yesus lagi, tapi tetap anak Daud. Menyatakan, declare gelar mesianik Tuhan Yesus sebagai Mesias yang datang dari keturunan Nabi. Dan dari Raja Daud. Lalu dikatakan begini saudara, ayat 49. Karena iman yang luar biasa dari Bartimeus ini. Ayat 9 berkata, lalu Yesus berhenti. Apa yang bisa menyebabkan langkah Yesus terhenti? Itu ribuan orang, Bartimeus duduk di pinggir jalan. Tapi ada suara yang menarik perhatian Tuhan. Suara iman. Iman yang bukan iman gampangan, yang bukan iman murahan, tapi iman yang agak lain. Yang menyerukan bahwa Yesus adalah anak Daud. Dan itu menarik perhatian Tuhan. Dia lagi berjalan dengan banyak orang, tiba-tiba langkahnya terhenti. Dan Yesus berkata kepada orang banyak apa? Bawa dia ke sini. Semua orang Kristen hari ini berdoa kepada Tuhan. Semua orang meminta kepada Tuhan. Tapi tidak semua orang Kristen bisa membuat perhatian Yesus tertuju kepadanya. Kecuali engkau punya iman yang agak lain. Amin saudara. Iman yang bagaimana itu? Tidak semua orang didengar doanya sama Tuhan. Ketika ada perempuan pendarahan 12 tahun yang dengan iman berkata begini, Yesus mau lewat. Dia dengar ini orang bilang Yesus mau lewat di daerahnya. Dia cuma punya iman gini, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan ketika Yesus lewat dengan ribuan orang berbondong di belakangnya, perempuan ini berusaha menjamah jubah Yesus. Dan ketika dia jamah jubah Yesus, Yesus nggak tahu siapa dia, tapi ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada muridnya, siapa yang menjamah aku? Lalu muridnya berkata, hello please deh. Tuhan, guru, yang menjamah engkau itu ribuan orang. Yang berdesak-desakan di sampingmu itu ribuan orang. Terus kau tanya siapa yang jamah kau? Hello. Semua orang menjamah. Tapi Tuhan bilang begini, enggak. Ada satu jamahan yang berbeda. Dan jamahan itu menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Banyak orang berbondong-bondong ikut Yesus ke gereja tiap hari Minggu, ribuan. Tapi tidak semua orang bisa menarik kuasa Tuhan turun atas hidupnya. Kecuali engkau punya iman yang berbeda dari kebanyakan orang. Iman seperti apa itu saudara? Yesus berhenti langkahnya dan dia bilang, bawa dia ke sini. Kita semua punya kesempatan untuk berjumpa secara pribadi. Bayangkan kalau presiden lewat, terus dia lihat kita di pojok, terus dia di antara ribuan orang, terus dia bilang bawa itu orang ke sini. Wow, kita dapat kesempatan pribadi, apalagi ini Tuhan. Amin. Tuhan loh, Tuhan yang menghentikan langkahnya untuk berjumpa dengan engkau secara pribadi. Lalu ketika Bartimeus dipanggil, orang banyak itu berkata begini, waktu Yesus bilang panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya begini, kuatkan hatimu. Karena mereka nggak tahu apa yang mau Yesus katakan. Kuatkan hatimu dan ya dia bilang ya kuatkan hatimu karena kamu akan berjumpa dengan dia, berdiri. Ia memanggil engkau. Ayat 50 berkata lalu apa? Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya dan ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah bagi orang Yahudi itu bukan baju biasa. Jubah bicara tentang jabatan, otoritas, jubah bicara tentang jati diri seseorang. Jubah imam itu kain efod warna ungu, mahal. Jubah imam, jubah raja itu berlapis emas. Saudara bisa bayangkan jubah pengemis? Letek, hitam, kotor. Dan itu bicara tentang keakuan, kesombongan. Kalau yang raja jubah itu bicara kesombongannya, otoritasnya, kuasanya. Tapi bagi seorang pengemis, jubah bicara tentang kekotoran. Bartimeus tahu
dia akan menghadap Tuhan. Tidak layak dia pakai jubah yang kotor itu. Dan Alkitab berkata, Bartimeus tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan jubah itu dan dia pergi menghadap Tuhan Yesus. Untuk bisa mendapatkan iman yang berkenan, engkau gak bisa datang ke gereja tiap hari Minggu, tapi kau terus bawa kekotoranmu untuk engkau datang mengikut Yesus. Gak bisa engkau datang ke gereja Minggu, tapi kau pulang, kau selingkuh. Kau datang ke gereja hari Minggu, kau pulang kau tetap jadi pelakor, ani-ani, simpenan om-om. Kau gak bisa datang ke gereja hari Minggu dengan kepahitan. Kau pulang kau tetap pahit sama mertuamu, pahit sama suamimu, pahit sama orang lain. Kau gak bisa datang menghadap Tuhan, tapi kau pulang kau tetap homo, boti. Gak usah angkat tangan. Ya, jangan. Kau gak bisa datang tapi kau pulang tetap lesbi. Kau tetap mabok, kau tetap minum, kau tetap merokok. Engkau tidak mau tanggalkan jubah kekotoranmu di hadapan Tuhan. Kau tidak akan pernah bisa punya iman yang berkenan. Yang menghentikan langkah Yesus untuk melihat kepadamu. Di akhir zaman ini saudara, tidak ada kekuatan lain selain daripada Tuhan yang akan menolong kita. Kita udah lihat. Ini baru masuk 2026, udah perang. Ya bisa pecah perang dunia 3 dan saudara tahu sendiri apa yang terjadinya. Alkitab berkata Tuhan Yesus yang bilang, di hari kemurkaan nanti harta tidak berguna. Uang tidak bisa menolong kita. Yang kita perlukan hanya kasih karunia Tuhan. Menopang, menguatkan kita. Dan kita berdoa supaya pada masa pengangkatan kita kedapatan layak kudus. Supaya kita gak tertinggal menghadapi masa antikris yang akan segera ada di depan mata. Orang tanya sama saya, Bu, antikris itu setan ya? Jangan pikir antikris itu yang pakai jubah-jubah hitam. Oh, no, Alkitab antikris itu siapa? Ya mereka ilah zaman. Antikris itu siapa? Yang menguasai sistem keuangan dunia. Yang akan makaikan kita nanti tanda. Alkitab kitab Wahyu bilang, kamu gak bisa jual, gak bisa beli selain kamu pakai tanda itu. Setan antikris itu bukan setan yang menakutkan. Dan sekarang kita sedang digiring, dibawa ke sana. Semua data kita sudah online semua. Gak bisa sembunyi di mana, semua ketahuan. Kita sedang mengarah ke sana saudara. Jangan tutup mata, buka matamu. Dunia ini akan segera lenyap. Kata firman Tuhan, dunia ini akan segera berlalu. Jadi kalau hari-hari ini kau cuma cari uang, cari kekayaan, cari. Ayo mulai berpikir cari Tuhan. Kalau selama ini kau tenggelam dengan dosa, asik nikmati. Kenajisan, percabulan, terus hidup dalam amarah, kebencian, gak bisa mengampuni. Bertobat. Ada ibu-ibu datang sama saya, Bu saya gak bisa mengampuni. Karena saya ini Bu, sekali saya marah sama orang, seumur hidup saya gak akan bicara sama dia. Saya bilang, selamat Bu, kau masuk neraka. Yang paling depan, jalan tol langsung. Kenapa kau gak bisa mengampuni, sombong amat? Tuhan aja ampuni kau loh. Siapa kita sampai kita gak bisa mengampuni? Mengikut Yesus. Datang kepada Kristus, tanggalkan semua jubahmu, kesombonganmu. Bartimeus tahu dia buang kekotorannya, dia datang kepada Tuhan. Dan lihat saudara, lalu dikatakan di sana, tanya Yesus kepadanya, apa yang Yesus tanya sama Bartimeus? Apa yang engkau kehendaki untuk aku perbuat kepadamu? Saudara, kalau saudara hari ini Yesus berdiri di depanmu, dan Tuhan tanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Kira-kira saudara minta apa? Yang minta uang angkat tangan. Tidak ada ya? Yang minta rumah angkat tangan. Tidak ada juga. Yang minta mobil BMW angkat tangan. Tidak ada. Tidak ada semua, kenapa? Saudara gak pernah berdoa. Kayaknya karena gak pernah doa ini makanya gak ada permintaan. Kalau saudara minta sama Tuhan, apa yang saudara minta? Jemaat di sini gak ada yang minta uang sama Tuhan, ini gak ada. Hebat sekali jemaat sini ini ya. Sudah kita tutup dalam doa mari. Udah bertobat semua ini, sudah auto surga semua ini. Ngapain lagi saya khotbah? Udah semuanya nggak berdoa, nggak minta rumah, nggak minta mobil, nggak minta kaya ya.
Kita nih punya semua banyak permintaan sama Tuhan. Yang minta sukses, nggak ada. Yang minta umur panjang, saya suruh angkat tangan, nggak ngomong. Yang minta umur panjang angkat tangan. Oh banyak ya, betah hidup di dunia. Ada bapak-bapak datang ke dokter, dok saya minta vitamin, buat apa umur panjang? Bapak merokok enggak, ngopi enggak, mabok enggak, dugem enggak, ngapain bapak hidup lama? Semua enggak pak, mati aja. Ngapain juga coba, bener juga ya. Ngopi enggak, ya minum enggak, mabok enggak, semua enggak, makan yang enak-enak enggak. Wis mati pak, mati. Malah saya kasih obat biar cepat mati. Nggak usah pengen umur. Saya tuh heran ya orang tuh pengen umur panjang padahal udah menderita juga udah. Tapi masih tetap pengen hidup. Saudara ya. Nggak apa-apa kau minta umur panjang. Untuk apa? Aku mau melayani Tuhan. Amin. Atau ibu-ibu di sini minta umur panjang untuk melayani suami. Amin ibu. Tadi ibu minta umur panjang. Karena ibu mencintai suami. Ya, ada loh ibu-ibu yang mencintai suami, ya sampai dia pengen melayani suami, ya sampai tua melayani suami. Saudara, kita harus tahu apa yang kita minta sama Tuhan. Karena banyak orang itu minta tapi dia enggak tahu. Aku minta mobil Mercy Tuhan. Dia enggak tahu pajaknya mobil Mercy itu 30 juta. Padahal gajinya 6 juta. Mati kau kalau dikasih Mercy mati. Coba ngapain? Jangan salah berdoa. Ya jangan. Ya Tuhan minta istri yang cantik banget. Kamu itu wajahnya standar SNI. Nggak usah aneh-aneh permintaanmu itu. Ya kadang nggak siap minta. Apalagi laki-laki sekarang. Aku tuh suka sama cewek yang cantik tapi natural nggak make up. Lebih mahal itu daripada yang make up. Ya, cewek cantik, nggak make up, natural. Itu perawatannya, vitaminnya, ya, itu lebih mahal. Ya, mending yang make up aja yang penuh kepalsuan. Itu murah, ya murah. Jadi sekarang ini nggak ada saudara. Makanya kau itu berdoa, ketahui apa yang kau perlukan, yang kau butuhkan itu apa. Jangan kau salah meminta, amin. Ya, supaya ya kalau gaji 10 juta, enggak usah minta rumah yang 10 miliar. Nanti kau nggak bisa nyicil. Ya, jadi kita minta yang ketika Tuhan tanya Bartimeus, kamu minta apa? Seorang pengemis itu yang paling dia butuhkan apa? Pengemis kalau di jalan tuh sama saudara minta apa? Perhatian. Ada pengemis minta, kasih aku perhatian dong bang, ada? Emang ada pengemis minta perhatian? Ya, enggak ada. Pengemis itu minta duit. Ya, makanya kau juga enggak usah suka cari perhatian. Ada ibu-ibu mau cerai, kenapa suami saya enggak perhatian sama saya? Bu, enggak semua orang butuh perhatian, Bu. Ada juga yang butuh tumbal, Nyi Roro Kidul tuh. Ya. Orang yang butuh tumbal itu setan, saudara ya. Istrinya ditumbalkan, suaminya ditumbalkan, anak ditumbalkan. Ya, enggak usah cari-cari perhatian dari manusia. Nah pengemis itu yang dia butuhkan uang. Harusnya kalau Tuhan Yesus tanya nih kamu perlu apa? Dia kan bisa toh. Jawab aku butuh uang Tuhan, kasih modal lah mau usaha walaupun buta. Nah ini pengemis mata duitan. Tapi Bartimeus tidak. Dia bilang sama Yesus gini, Rabuni, buat aku melihat. Apa itu Rabuni? Saudara Rabuni itu sebutan di kalangan orang Yahudi untuk guru atau mentor rohani. Bartimeus belum pernah ketemu Yesus. Tapi dari sebutannya kepada Yesus itu melambangkan hubungannya dengan Tuhan. Dia bilang mentorku, guruku, aku pengen sembuh, aku bisa melihat. Saudara, untuk orang bisa menyebut kita ini mentor, itu kan butuh pengenalan. Benar enggak ya? Misalnya tiba-tiba saudara ketemu di lift sama orang, terus orang bilang, mentorku. Saudara kaget enggak? Ya, kaget pasti gini, ini orang kok dia panggil, aku enggak kenal dia, kok dia bisa bilang aku mentorku ya, guruku. Gila kali. Iya enggak?
Untuk orang bisa menyebut kita mentor atau kita sebut orang mentor itu kan butuh proses, benar? Kita juga nggak mau dong sembarangan ngomong orang mentor. Saya kalau ketemu orang di mall atau di lift dia kadang gini, Ibu Debbie Basir, aduh ibu itu mentorku loh. Yang langsung saya tanya gini, kamu kenal saya? Oh saya tahu ibu, tiap hari saya ngikuti khotbah ibu. Saya tahu kesaksian ibu, saya dengar ibu naik motor dari Jakarta ke Solo. Saya tahu gini waktu ibu kesaksian suami ibu. Oh dia tahu semua plek ketiplek. Nah dia ngomong saya mentornya cocok karena dia mendengarkan pengajaran saya dan dia bilang lewat khotbah ibu hidup saya banyak diubahkan. Cocok tuh. Lah kalau saya ke pasar tiba-tiba ada mbok-mbok bilang mentorku. Terus saya tanya mbok kenal saya? Enggak. Gila ini orang. Enggak mungkin. Bartimeus menyebut Yesus tuh mentor, guru. Ini sebutan, bukan sebutan pada umumnya. Ini menggambarkan betapa Bartimeus itu punya iman yang dekat dengan Tuhan. Lalu dia bilang, aku pengen melihat. Dan Tuhan Yesus bilang kepada dia apa? Baca bersama dengan suara yang keras. Jawabnya apa? Lalu kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan pada saat itu juga melihatlah ia lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Tidak dikatakan begini, ketika Bartimeus bilang aku pengen melihat Tuhan. Tuhan gak ngomong gini, murid minyak urapan bawa sini. Aku mau berdoa buat Bartimeus, pegang dia di belakang. Ya. Terus didoakan, terus tumbang. Sekarang ini kan banyak orang Kristen suka tumbang-tumbang ya. Saya tidak menghujat Roh Kudus. Memang karunia Roh Kudus itu ada. Saya dulu pernah tumbang. Tapi kalau kau cuma cari tumbang-tumbangnya. Dan sekarang banyak pendeta juga suka bikin magic. Supaya terlihat sakti. Tumbang. Kau 10.000 kali tumbang kalau hidupmu gak berubah, ngapain? Geger otak lama-lama. Geger otak iya, berubah kagak. Ngapain? Ya. Kejar perkenanan Tuhan, tinggalkan dosa, hidupmu berubah, lakukan firman, itu yang benar. Jangan cuma suka yang tumbang-tumbang begitu. Ya karena sekarang penyesatan tuh banyak. Orang suka tumbang, apa-apa dia gitu, belum dipegang udah. Kadang-kadang saya suka aneh juga, apa lebay alay sih kamu ini lebay ya. Tiap kali ke gereja didoakan tumbang terus. Tapi utangnya gak dibayar terus. Suruh bayar utang dulu baru tumbang. Ya, tiap di gereja tumbang terus. Tapi selingkuh terus. Merokok terus, mabok terus, ngapain? Ya bukan soal tumbangmu. Tuhan tunggu perubahan hidupmu. Dan Yesus berkata imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan tidak melakukan apapun. Tapi iman Bartimeus menarik kuasa Kristus. Dia bukan cuma sembuh, tapi dia dapat karunia yang luar biasa. Dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, untuk bisa mengikuti Yesus, buka bersama syaratnya. Kita lihat Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Apa syarat kita mengikuti Yesus? Saya undang para imam musik maju ke depan. Baca bersama. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau kita nggak sampai di titik ini saudara, kita imannya tidak berkenan sama Tuhan. Orang yang mau mengikut Yesus, kau harus menyangkal dirimu. Aku ini dulu orang yang banyak dosa. Tapi ketika aku ikut Yesus, aku mau tanggalkan semua dosa itu. Aku bukan yang lama lagi, tapi aku ciptaan yang baru dalam Kristus. Bangkit berdiri bersama saudara. Tuhan gak lihat berapa banyak dosamu. Dia tunggu engkau datang menyerahkan hidup kepada Dia. Mari katakan di hadapan Tuhan, kami mau mengikut engkau sungguh-sungguh Tuhan di akhir zaman ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya.
kesombongan kami. Kehendak-Mu dalam hidup kami. Itu kekuatan dalam hidup kita. Terus sampai di akhir pertandingan ini. Kami yakin Anugerah-Mu mampu menjadikan kami pemenang. Karena selalu mari sembah Tuhan. Ini hidup kami, bahwa kami melekat padamu. Mari bilang pada Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kami mau tanggalkan semua jubah-jubah kekotoran kami di hadapan Tuhan. Kami mau tinggalkan segala kesombongan kami, Tuhan. Kami mau berkata, kami perlu Tuhan di hidup kami. Kami perlu Yesus di hidup kami. Kami perlu Roh Kudus menguatkan kami, Tuhan. Haleluya. Bawa kami dalam perjalanan Tuhan, supaya tidak ada satupun yang tertinggal di akhir zaman nanti. Kami mau berjuang dalam iman. Kami mau berlari sampai finish. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Kami tanggalkan, kami lepas semua keagungan kami, Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Engkau. Kehendak-Mu lebih lagi di hidup kami. Katakan kami mau mengiring Engkau. Yes, Lord. Mari angkat tanganmu saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-mu, melindungi-mu, membentengi-mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.